Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Biqauli alhamdulillah, saat ini kita berjumpa kembali, dan semoga di tengah pandemi virus yang saat ini melanda bangsa Indonesia dan seluruh negeri-negeri di seluruh permukaan bumi, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas berkat jasa beliau kemudian kita semuanya insya Allah terselamatkan mulai dari dunia hingga kelak di akhirat, hingga hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya hormati, rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi saat ini, di tengah wabah, di tengah pandemi yang saat ini melanda, tidak ada cara lain untuk kita ambil, untuk menjadi keputusan kita di dalam kita bersikap dalam tiap-tiap hari kita. Yang pertama adalah doa. Mustahil apapun itu kita realisasikan tanpa doa. Karena apapun dalam aspek kehidupan kita, 50.000 tahun sebelum alam semesta dan kehidupan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah digariskan tentang jodoh, tentang ajal, tentang rezeki, tentang keberuntungan, apes dan lain sebagainya. Dan saat ini protokoler apapun yang ternyata adalah pandum takdir seorang hamba, itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati atau meninggal karena virus corona. Apapun yang akan dia lakukan akan sia-sia belaka. Yang jelas dia akan tetap menuai ajalnya. Kenapa? Pada saat ajal ini, pembahasan ajal, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam kitab suci Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seorang hamba, maka tak akan bisa diajukan atau dimundurkan barang sejengkal pun. Ma'asyiral muslimin, pada zaman dahulu seorang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, sehingga kekuasaannya hampir separuh bumi. Yang paling berjasa kepada beliau adalah patih Nabi Sulaiman, patih beliau untuk kependudukan dari negeri-negeri yang selama ini menjadi kekuasaan Nabi Sulaiman. Beliaulah orang yang paling berpengaruh besar pada saat sejarah itu dimulai. Di suatu ketika ternyata ada seorang tamu yang datang ke istana Baginda Sulaiman dan kemudian melihat seorang patih tersebut. Dan patih itu kemudian menanyakan kepada baginda Nabi Sulaiman, siapakah itu wahai Nabi Allah? Selama seumur hidup saya tidak pernah takut terhadap manusia satupun. Tapi ternyata pada saat orang itu hadir, badan saya bergetar merinding, saya ketakutan melihatnya. Pada saat itu Nabi Sulaiman menjawab, itu adalah malaikat Israel. Saat itu takutlah yang namanya patih. Mau apa baginda? Mau mencabut nyawamu, kata Nabi Sulaiman. Mendengar pernyataan Nabi Sulaiman yang semacam ini, ternyata patih tersebut bergetar merinding dan kemudian minta request kepada Nabi Sulaiman, tolong baginda, kirim aku ke Cina atau ke India agar aku terhindar dari malaikat Israel sang pencabut nyawa. Saat itu diambilkan awan oleh Nabi Sulaiman dan dikirimlah patih tersebut ke negeri Cina. Saat perjalanan ke negeri Cina, ternyata tamu yang barusan datang, malaikat Israel itu datang kembali sambil menanyakan kepada baginda Nabi Sulaiman. Sulaiman bertanya, ada apa malaikat Israel? Ternyata malaikat itu menanyakan kepada Nabi Allah Sulaiman, saya bingung baginda. Saya mendapatkan mandat, saya mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa patih panjenengan. Hanya saja garis catatan yang tertulis di sini yang diperintahkan kepada saya, ternyata
patih panjenengan ajalnya harus saya ambil di negeri Cina. Tapi saya bingung, kenapa kok sampai detik ini ada di istana panjenengan? Pada saat itu Nabi Sulaiman bertanya, sekarang berangkatlah ke Cina, karena patihku aku kirim ke Cina. Jadi mekanisme daripada idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun amatlah sangat saklek saudaraku semua. Jadi Allah pada saat berjanji untuk tiap-tiap hambanya, untuk tiap-tiap makhluknya, kapanpun hari-hari detik-detik ajal kematiannya, maka saat itu tidak dapat diajukan atau tidak dapat diundurkan barang sejengkal pun waktunya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang khawas, para wali-wali Allah, para orang-orang saleh, biasanya juga mereka mengetahui tentang ajal detik-detik kematiannya. Kita ambil contoh seorang waliullah, seorang guru kita yang agung, Mbah Maimun Zubair. Dia mengetahui pada saat kapan ajal detik-detik menjemputnya. Sehingga beliau bercerita ke banyak orang bahwa keluarga sarang biasanya meninggal hari Selasa. Dan pada saat itu karena cintanya beliau kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubro, sehingga melakukan perjalanan umroh pada saat itu, dan beliau ternyata meninggal di sana dan dimakamkan di daerah terdekat daripada Sayyidah Al-Kubro. Dan di sini juga menjawab ternyata yuksarul mar'u ma'aman ahabba, almar'u ma'aman kholili. Jadi rumus cinta adalah pertemuan. Kita akan senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah doa, yang kemudian yang kedua adalah sedekah. Yang kita mungkin semuanya sudah pada tahu yang namanya sedekah adalah as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah atau menolak bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dulu juga berkaitan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ada seorang pencuri telur, atau lebih tepatnya pencari telur, karena pekerjaannya mencari telur setiap hari. Dan di sana ternyata para burung-burung ini melakukan demonstrasi kepada baginda Nabi Allah Sulaiman, dan bagaimana caranya menghentikan mereka yang selama ini mencuri telur tersebut atau mencari telur tersebut. Alasannya mereka tidak bisa berkembang biak dengan baik. Dan pada saat dikatakan kepada baginda Nabi Sulaiman berjanji kepada mereka para burung-burung, jangan khawatir, nanti aku kirimkan jin untuk membunuh mereka para pencuri telur itu. Ternyata para pencuri telur tadi begitu mau berangkat untuk mencari telur, beliau ternyata mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan bekalnya untuk disedekahkan kepada orang lain. Dan setelah itu lanjutlah untuk mencari telur. Dan ternyata saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kemudian? Para jin yang ditugaskan oleh Nabi Allah Sulaiman yang hendak membunuh orang tersebut, ternyata tidak terjadi apapun terhadap beliau yang mencari telur. Kenapa? Pada saat dipanggil kembali jin yang ditugaskan oleh Nabi Sulaiman dan dipertanyakan kepada jin tersebut, kenapa kok tidak membunuh orang yang sudah ditugaskan untuk dibunuh? Ternyata jin tersebut menjawab, bagaimana aku bisa akan membunuh orang tersebut baginda? Orang tersebut saat akan melakukan atau mencari telur, berangkat dari rumahnya, bekal yang dibawa ternyata dikasihkan kepada orang lain. Dan ini adalah sedekah beliau, yang mana sedekah adalah daf'ul bala. Dan ternyata pada saat aku hendak membunuh orang yang mencuri telur tersebut, maka ada malaikat yang menjerat leherku dan aku dilemparkan ke masrik. Sedangkan temanku yang satunya, mereka juga dijerat lehernya, dilemparkan ke masrik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apapun kondisi yang terjadi sekarang atau terjadi pada dalam diri kita setiap hari-hari kita, jangan pernah lupakan sedekah. Mobil dan lain sebagainya yang paling aman mereka dalam melakukan perjalanan, jangan pernah lupa untuk bersedekah.
apapun yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari kecelakaan kita atau hari kesialan kita, dan ternyata kita melakukan sedekah pada saat itu, insya Allah apapun bala, ujian dan sebagainya yang konotasinya sangat negatif untuk kita, insya Allah dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku sang pemelihara dan pengatur kehidupan. Yang ketiga maksudnya, jangan pernah lupa untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sudah pada tahu untuk hadis daripada solawat, man sholla ala wahidan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Literaturnya seperti ini, saudaraku. Pada saat ada orang sedang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, maka secara langsung Allah akan membalas beliau dengan perbuatan Allah yang melimpahkan rahmat dan keselamatan atas orang tersebut sebanyak 10 kali. Jadi teman-temanku sekalian, tidak akan mungkin terjadi kecelakaan, pembegalan, sesuatu kesialan terhadap diri kita, ditipu orang, atau mohon maaf, naudzubillah, kondisi saat ini tak akan mungkin orang tersebut terkena wabah, yang mana wabah itulah adalah bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran dia membaca sholawat yang ternyata mengandung janji Allah, siapapun orang yang bersolawat maka Allah akan melimpahkan rahmat dan keselamatan atasnya sebanyak 10 kali. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di tengah pandemi yang saat ini sedang melanda, jangan pernah lupakan yang pertama, kita berdoa, kita selimuti orang-orang yang kita sayangi dengan doa-doa kita. Barangkali ada istri kita, barangkali ada anak kita, orang tua kita yang mereka lengah dalam berdoa. Jangan pernah lupakan selimuti orang-orang tercinta Anda semuanya dengan doa-doa kesehatan dan panjang umur sampean. Dan insya Allah, janji Allah, udhuni astajib lakum. Allah akan mengabulkan segala permintaan dan doa-doa para hambanya. Doa panjenengan semua untuk kesehatan dan panjang umur mereka, insya Allah senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jangan pernah lupa untuk berdoa kesehatan dan panjang umur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita dan orang-orang tercinta kita. Nomor 2, yang kemudian tadi, jangan pernah lupa tentang sedekah. As-shadaqatu daf'ul bala. Yang ketiga, jangan pernah lupakan atau jangan pernah sampai luang, jangan pernah sampai kosong yang namanya tandon kuota kita, berisikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang Jawa, orang kuno dulu, sekalipun mereka orang yang kurang paham tentang agama, tapi mereka tugu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat terjadi kesialan macam apapun, mereka akan senantiasa menjawab kurang sholawati. Di sini mengajarkan kepada kita sekalian bahwa sholawat amat sangat ampuh untuk berbagai macam keberuntungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri dan keluarga kita. Kemudian yang terakhir, jangan pernah lupa kita tentang apapun mekanisme protokoler yang sudah dianjurkan oleh pemerintah terhadap diri kita. Jadi kita pakai masker, kita stay at home, kita patuhi anjuran pemerintah tentang PSBB, tentang lockdown, karena itu semua sudah benar menurut aturan syariat agama Islam. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, jauhi daerah yang terkena wabah, larilah kalian seolah-olah kalian lari dari seekor singa. Kemudian jika kita berada di daerah yang berada di dalamnya tentang pandemi, tentang wabah, maka kita jangan keluar. Yang ada di luar juga jangan masuk ke dalam. Maka sudah benar ajaran syariat Islam sekarang diberlakukan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dengan cara PSBB, lockdown, dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan saat ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Tetap tegar, tetap tenang, kasihi sesama siapapun. Jangan pernah takut dengan yang namanya corona.
juga jangan sombong terhadap corona, karena rumus kesombongan adalah sesuatu yang disombongkan akan diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berhak sombong adalah Sang Penguasa alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada salah dan luputnya, kami mengaturkan banyak-banyak permohonan maaf kepada panjenengan semua. Dan semoga kita senantiasa berjumpa dalam tali kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.